Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 112. Kejutan untuk Sheila. Carl sudah dipindahkan ke ruang VIP bersama Sheila. Lelaki itu membuka matanya secara perlahan, pandangannya mengedar ke setiap sudut ruangan VIP. Dia merasa bingung kenapa dirinya ada di ruangan itu. Saat dia menoleh ke samping, dia melihat Sheila sedang tidur di sampingnya sembari menggenggam tangannya. Ya, Sheila senantiasa menunggu Carl untuk siuman sampai Sheila ketiduran. Carl mengusap rambut Sheila hingga Sheila terbangun. Dan alangkah terkejutnya Carl saat wanita itu mendongak. Ternyata itu istrinya. "Sheila?" panggil Carl dengan mata yang membola. Sheila mengerjapkan matanya berkali-kali agar menghilangkan rasa kantuknya. Setelah pandangannya sudah jelas, dengan cepat dia mendekat ke Carl. "Mas Carl, alhamdulillah Mas sudah siuman." "Apa ini kamu, Sheila?" tanya Carl masih belum percaya. "Iya Mas, aku Sheila, istri Mas. Aku sudah siuman dari koma." Carl langsung bangun membuat Sheila ikut bangun dari duduknya. Carl memandang nanar istrinya, terdapat kerinduan yang teramat dalam pada matanya. Lalu Carl langsung memeluk istrinya dengan sangat erat. Sheila pun membalas pelukan suaminya. Air mata keduanya tak terbendung lagi hingga akhirnya mereka menangis. "Aku sangat merindukanmu, Sheila," ucap Carl. "Aku juga, Mas," balas Sheila. Lalu Carl melepaskan pelukannya. Ia menangkup wajah Sheila. Ia pandangi wajah istrinya sangat lama. "Kenapa, Mas? Wajahku jelek ya? Atau aku sudah keriput?" celetuk Sheila. Carl tertawa kecil. "Kamu masih sama, Sheila. Kamu tetap cantik," puji Carl pada istrinya. "Ah, yang benar. Semenjak aku koma, kata Sky Mas nikah lagi. Pasti karena aku sakit dan tidak cantik kan?" Bohong Sheila, hanya sekedar mengetes Carl. "Hei, kebohongan macam apa itu? Bisa-bisanya anak itu memfitnahku sekejam itu." "Alah, si Mas ngeles aja. Bilang aja seperti itu." Sheila pura-pura ngambek. "Kamu jangan percaya dengan anak itu bohong. Mas itu setia sama kamu, Sheila. Buktinya hampir 5 tahun. Mas setia menunggu kamu siuman dari koma. Mungkin jika lelaki lain sudah menikah lagi." Canda Carl, bibirnya sedikit mewek. "Buk!" Sheila memukul pundak Carl. "Awas ya kalau sampai Mas nikah lagi. Mendingan aku koma lagi aja dan gak bangun-bangun," ancam Sheila. "Jangan Sheila, mana mungkin Mas nikah lagi. Mas hanya mencintaimu. Tidak ada wanita lain di hati Mas, cuma kamu," goda Carl. Sky dan Silva ada di pintu, keduanya hendak masuk. Tapi malah terdiam, mereka berdua tidak ingin mengganggu Carl dan Sheila yang sedang melepas rindu. Sky melirik ke Silva dan Silva mengangguk pelan. Lalu keduanya keluar lagi dan tidak jadi masuk. "Loh kok keluar lagi?" tanya Ciara. "Iya, sepertinya Papa sangat merindukan Mama," kata Silva. "Oh." Ciara cukup mengerti, mungkin Carl dan Sheila butuh waktu berdua. "Kak," panggil Silva. "Iya sayang." Silva melirik ke Ciara, tidak enak. Ciara malah melirik kakaknya. "Kenapa sayang?" tanya Sky lagi. "Lapar." Silva nyengir. Kenapa baru bilang?" "Kakaknya yang gak peka," celetuk Ciara. "Bukan kakak yang gak peka, tapi emang lupa. Kakak juga belum makan dari tadi pagi." "Alasan." Ciara menatap Sky dengan jengah. "Udah yuk sayang, kita cari makan," ajak Sky tak menghiraukan Ciara. "Iya kak." Silva dan Skylar pergi membeli makanan, sedangkan Ciara dia duduk di kursi tunggu depan ruang VIP. Di saat Ciara sedang duduk sambil memainkan handphone karena gabut, dari kejauhan terdengar suara anak es kastel yang sangat berisik. Mereka sedang memapah Atala. "Aku pikir kau rumah, ternyata kandang babi," celetuk Dion nyeleneh tertawa. "Harap banget mulut lo," sembur Atala. "Halalin dong bang," goda Alvin dan Dion tertawa mengecek. "Lanjut," kata Dion. "Aku kira kau rumah, ternyata kandang bebek," kata Alvin cekikikan. "Aku kira kau rumah, ternyata kandang buaya," sahut Raymond yang ikut-ikutan mengganggu Atala. "Aku kira kalian rumah, ternyata kandang anjing, bangsat." Atala marah karena mereka terus-terusan bercanda padahal sudah tahu kaki Atala sedang sakit. Tawa ketiga anak es kastel yang tertawa puas telah mengganggu Atala. "Udah tahu gue lagi sakit malah bercanda. Lagian kata-kata dari mana sih tuh bawa-bawa kandang hewan?" "Lo gak tahu ya? Padahal lagi viral banget," jawab Dion kok.
Itu efek kalau bikin video di aplikasi yang mukanya dipenyok-penyokin, kayak kelindes tronton. Sahut Alvin tertawa. Aku kira, sebaiknya kita cepat pulang. Setelah Atala kesal karena Dion mau mulai mengganggunya lagi. Tiba-tiba Alvin mengkode Atala, matanya mengarah ke Ciara yang sedang duduk sendiri. Ketiga anak es kastel itu mendorong pelan Atala, tapi karena Atala tinggi, dia tidak mudah jatuh. Membuat mereka mendorong Atala dengan kuat hingga Atala tersungkur tepat di bawah Ciara. Aduh, keluh Atala memegangi kakinya. Ciara terkejut, dia langsung membantu Atala untuk berdiri. Atala, lo gak apa-apa? Cemas Ciara. Gak apa-apa. Wajah Atala memerah karena malu telah jatuh di kaki Ciara. Dia pun berusaha bangkit, walau kakinya sedikit pincang, dia menoleh ke arah teman-temannya dan menatapnya dengan geram. Atala, gimana dengan kaki lo? Tanya Ciara. Gak apa-apa kok, udah diobatin. Jawab Atala. Oh, syukur deh. Daham Dion dan Alvin tapi langsung memalingkan pandangannya ke arah lain membuat Ciara jadi salty. Atala lo mau pulang? Iya. Ciara terdiam, dia nampak malu berhadapan dengan Atala, padahal biasanya dia bertingkah barbar di depan Atala, tapi sekarang dia malah menjaga sikapnya. Makasih ya, dan maaf gara-gara nolongin gue, kaki lo jadi luka. Gak apa-apa Cia. Tadi katanya gak sabar pengen cepet-cepet pulang, giliran ketemu pawangnya aja gak buru-buru pulang. Sindir Alvin. Berisik. Tekan Atala sedikit berbisik kepada Alvin membuat ketiga anak es kastel terkekeh. Ya udah Ciara, kita maksud gue mau pulang. Atala gugup sendiri entah kenapa. Iya, hati-hati ya Atala. Iya, udah ayo. Dion merangkul Atala. Kita pulang dulu ya Ciara. Salam buat Uncle dan Tante Sheila ya, kata Alvin dan Ciara mengangguk. Bye. Alvin melambaikan tangannya sedangkan Raymond menganggukkan kepalanya pelan kepada Ciara menandakan bahwa dia pamit. Setelah kepergian anak es kastel, Ciara masuk ke ruang VIP. Dia tidak peduli, walaupun Carl atau Sheila sedang mengobrol. Ciara masuk. Saat masuk, Sheila sedang tiduran di atas kasurnya karena atas permintaan Carl agar Sheila banyak istirahat. Papa? Panggil Ciara, dia langsung berhamburan memeluk Carl. Ada apa sayang? Jangan terluka lagi, Ciara khawatir sama papa. Carl tersenyum sembari mengusap rambut Ciara. Sheila menoleh ke Ciara dan Carl dia tersenyum damai. Kamu cuma khawatir sama papa nih, gak khawatir sama mama. Canda Ciara. Mama. Ciara berjalan menghampiri Sheila lalu memeluknya dengan sangat erat. Tentu saja Ciara khawatir sama mama. Sheila mengusap punggung Ciara. Sayang. Panggil Sheila. Iya mah. Bagaimana kehidupanmu selama di mansion? Apa papa memberikan fasilitas yang cukup padamu? Mama pasti sudah melewatkan banyak hal. Ciara cukup, Ma. Bahkan, Papa memberikan apapun yang Ciara butuhkan. Tapi walaupun Ciara dikelilingi kemewahan, tetap ada yang kurang, Ma. Ungkap Ciara. Apa itu, sayang? Mama. Ciara semakin mempererat pelukannya. Maafkan Mama, sayang. Sesal Sheila. Enggak, Ma. Bukan salah Mama. Tapi setelah ini, kita enggak akan terpisah lagi, kan, Ma? Tanya Ciara. Enggak, sayang. Kita akan tinggal bersama. Jawab Sheila. Selamanya. Lanjutnya dan keduanya berpelukan dengan penuh kasih sayang, melepaskan semua kerinduan yang selama ini menyelimuti keduanya selama bertahun-tahun. 1 minggu kemudian, hari ini keadaan Sheila dan Carl sudah membaik sehingga keduanya diperbolehkan untuk pulang. Bi Murni membantu membereskan barang-barang majikannya, sementara Ciara, Skylar, dan Silva mereka tidak ada di rumah sakit. Ketidakhadiran anak-anaknya membuat Sheila bertanya dan mencarinya. Bi Mur, di mana Skylar dan Ciara? Apa mereka nggak kesini? Enggak Nyonya, Tuan Muda sedang kuliah. Oh, kalau Ciara? Non Ciara sekolah Nyonya. Jawab Bi Murni. Oh, anak-anakku sudah besar ya Bi? Aku benar-benar sudah melewatkan saat mereka tumbuh dewasa. Iya Nyonya, sahut Bi Murni. Bahkan aku tidak melihat saat Skylar sekolah di SMA sampai dia lulus. Ungkap Sheila. Bi Murni hanya tersenyum. Apa Skylar tumbuh dengan baik? Dan apakah dia membuat masalah selama di sekolah? Tanya Sheila yang penasaran dengan Skylar semasa SMA. Bi Murni terdiam cukup lama, baru setelah itu dia menjawab. Tuan Muda tumbuh dengan sangat baik Nyonya. Dia menjadi lelaki yang baik. Hanya itu yang Bi Murni katakan,
Walaupun sebenarnya dia tahu sesuatu tentang awal pernikahan Sky dan Silva yang berawal dengan sangat buruk. Bahkan tawuran yang Sky lakukan hingga hal buruk lain yang terjadi. Tapi Bi Murni memilih bungkam karena itu sudah tidak perlu diceritakan lagi. Karena Sky dan Silva sekarang sudah harmonis dan bahagia. Semuanya sudah siap, Bi? Tanya Sheila. Sudah, Nyonya? Ya sudah, kita pulang sekarang. Sheila menghampiri Carl dan membantu Carl untuk berjalan dengan menuntunnya. Ayo Mas, aku bantu. Terima kasih Sheila. Keduanya berjalan menuju ke mobil yang sudah disiapkan oleh Pak Joni. Setelah itu keduanya masuk dan akan segera pulang. Sepanjang perjalanan Carl terus menggenggam tangan istrinya. Sesekali keduanya melempar senyuman. Momen yang dinanti-nanti oleh Carl akhirnya telah tiba, di mana dia bisa bersama istrinya kembali. 30 menit mereka sudah sampai di kediaman Kalistin. Ya, mereka pulang di rumah Kalistin dan bukan di mansionnya. Pak Joni turun dan membukakan pintu untuk majikannya, sementara Bi Murni membawakan barang-barang milik Sheila dan Carl. Sebelum masuk, Sheila sempat terdiam. Memandangi rumahnya, Carl segera merangkul Sheila dan menatapnya. Kenapa sayang? Tanya Carl. Aku sangat merindukan rumah ini. Carl mengusap kecil pundak Sheila. Ayo kita masuk. Ajak Carl. Mereka mulai melangkahkan kakinya untuk berjalan lebih dalam dan setibanya di pintu itu terbuka dan alangkah terkejutnya Sheila dan Carl. Welcome home to Mama Sheila, ucap Skyler, Silva, Ciara dan anak Castle menyambut kedatangan Mama Sheila. Sheila berbinar dan penuh haru sampai tak terasa air matanya menetes. Anak dan menantunya memeluknya secara bergantian. Sheila melihat rumahnya didekor sedemikian rupa. Ada tulisan Welcome home Mama Sheila, dekorasi yang sangat cantik dengan dekorasi bunga mawar seperti kesukaan Sheila. Terima kasih sayang, ucap Sheila terharu. Sama-sama Ma. Apakah rumah ini berubah? Tanya Sheila ke Carl saat mulai berjalan lebih dalam. Enggak sama sekali, enggak ada yang Mas rubah sedikit pun di rumah ini. Kamu lihat vas bunga itu, tetap di tempatnya selama 5 tahun. Carl menunjukkan vas bunga di bawah tangga, dia sama sekali tidak merubah apapun. Karena semua yang ada di rumah Kalistin itu dekorasi Sheila. Ya Mas, kenapa kamu tidak merubahnya? Agar Mas tetap merasakan kehadiranmu di sini. Sheila tersenyum damai mendengar ucapan Carl. Lalu Sheila diarahkan ke meja makan, di sana sudah ada berbagai macam makanan yang tersaji. Masya Allah, banyak sekali makanannya. Sheila melihat free cake klasik, kue kesukaan Sheila, seketika wajahnya berbinar. Siapa yang membuat ini? Tanya Sheila. Silva mah, jawab Sky. Sheila menoleh ke Silva. Masya Allah sayang, terima kasih. Kamu pandai sekali membuat cake. Puji Sheila. Sama-sama Ma, Silva membuatnya spesial untuk Mama. Sheila meraih Silva dan memeluknya. Semuanya Mama suka, kata Sheila. Kapan makannya nih kalau dilihatin mulu? Kata Alvin yang sudah tidak sabar ingin makan. Alvin, panggil Sheila lembut membuat Alvin nyengir. Tentu saja sekarang Alvin, ayo kita makan, ujar Kalistin. Akhirnya keluarga Kalistin dan anak Castle makan bersama di ruang makan. Sesekali anak Castle berebut makanan dan sesekali mereka bercanda. Buka mulutmu Sheila, pinta Carl menyita perhatian semua orang yang ada di sana hingga anak Castle saling melirik kagum melihat kemesraan Carl dan Sheila. Sheila tersenyum dan menerima suapan dari suaminya. Daham Alvin menggoda Sheila. Dia memang selalu saja mengajak Sheila bercanda. Sheila jadi salting sendiri. Ih, si papa, ada anak-anak pa malu. Kata Sheila memelankan suaranya. Loh kok malu? Udah kita ini udah tua, tidak pantas seperti ini. Hei, memangnya yang boleh romantis-romantisan cuma Silva dan Sky. Canda Carl, suaranya lantang sengaja membuat Sheila malu. Plak. Sheila mengeplak pelan lengan Carl. Mas, tekan Sheila malu. Tawa yang lain melihat wajah Sheila yang memerah. Nggak apa-apa Ma, Mama nggak perlu canggung dan malu. Bahkan kami menjadikan Mama sebagai contoh. Karena di usia yang sekarang, Mama sama Papa masih tetap harmonis, ungkap Silva. Sheila dan Carl hanya tersenyum. Sementara di posisi Ciara dan Atala, keduanya tengah asik mencoba berbagai makanan. Sesekali Atala menyuapi Ciara, begitu pun sebaliknya. Mereka mencicipi semua makanan hingga mulut mereka merasakan berbagai macam rasa makanan, membuat keduanya tertawa keseruan tidak jelas. Sheila melihat anaknya sangat bahagia. Ciara, Atala, sepertinya seru sekali, ujar Sheila. Iya mah,
Ciara tidak enak dan malu. Kalian sangat serasi, puji Sheila. Daham Alvin dan Dion dengan lantang membuat Atala menatap tajam ke arahnya. Apa kalian memiliki hubungan? Tanya Sheila tanpa basa-basi. Enggak, Tante. Jawab Atala gugup. Memangnya kalau aku sama Ciara, apa Tante merestui? Celetuk Atala tiba-tiba menanyakan restu ke Sheila, hingga menyita perhatian semua orang di sana, bahkan Alvin dan Dion memandang Atala secara bersamaan. Sheila tersenyum. Atala menundukkan pandangannya karena malu dan merutuki dirinya yang telah lancang menanyakan restu ke Sheila. Bahkan Ciara menunduk malu, wajahnya memerah seperti tomat busuk. Jika kalian saling mencintai, tentu saja Tante merestui kalian, jawab Sheila. Lampu hijau menyala, ejek Dion dan Alvin. Tapi, ada tapinya, kata Sheila. Tunggu Ciara lulus sekolah, karena Tante gak mau kalian mempunyai hubungan di saat Ciara masih sekolah. Sheila pikir usia anak SMA itu masih labil. Dia takut hal negatif pun akan terjadi, seperti cekcok dan yang lainnya. Itulah yang ada di pikiran Sheila. Yah, lampunya redup. Ejek Alvin dan Dion membuat kehebohan di sana. Au, keluh Dion saat perutnya dicubit Deina. Apa bunda? Berisik, kata Deina. Tante, panggil Dion. Iya Dion, lihatlah. Menurut Tante, aku sama Deina cocok gak Tante? Cocok? Kalian serasi? Alhamdulillah. Doain ya Tante biar aku sama Deina cepat menikah menyusul Sky, pinta Dion. Tentu saja Dion, doa Tante menyertaimu. Kapan rencananya kamu akan menikah Dion? Tanya Sheila. Secepatnya Tante. Au, keluh Dion saat Deina tiba-tiba mencubit perutnya lagi. Sayang, peringat Dion ke Deina. Ya, Tante doakan semoga pernikahan kalian lancar sampai hari H. Terima kasih Tante, ucap Dion sementara Deina menunduk malu karena Deina sama sekali tidak tahu dengan rencana Dion. Tapi Dion tiba-tiba mengatakan tentang pernikahan. Sama-sama. Mereka kembali makan mengobrol, bercanda hingga ruang makan itu terdengar heboh. Kebobrokan anak es kastel melawan cerewetan Sheila membuat suasana heboh. Ya, anak es kastel kembali merasakan kehangatan. Karena Sheila sudah mereka anggap seperti ibu mereka sendiri, apalagi Sheila selalu memberikan perhatian kepada para sahabatnya Skylar seperti anaknya sendiri. Jadi sikap mereka tak canggung lagi, mereka sangat akrab bak ibu dan anak-anaknya. Setelah selesai makan, Silva istirahat di kamar Skylar yang dulu, kamar di mana pertama kali Silva menikah dengan Sky. Silva menatap pintu kamar Sky, dia teringat saat Silva duduk bersandar di pintu menunggu Sky keluar agar dia bisa masuk. Sky membuka pintunya hingga Silva terjungkal. Ngapain lo di sini? Tanya Sky. Aku disuruh papa buat tidur di kamar ini. Lo dengar ya, gue gak mau berbagi kasur apalagi kamar ini sama lo, kata Sky menolak untuk tidur sekamar. Setidaknya itulah ingatan Silva. Lalu Silva masuk dan berjalan mendekati ranjang. Buk, Sky mencengkram rahang Silva dengan kuat. Bisa-bisanya gue nikah sama lo. Sky berjalan dan menendang pintu kamar dengan sangat keras. Brak. Silva sampai terkejut hingga dia menangis. Sayang, kamu kenapa? Tanya Sky. Gak apa-apa kak, Silva merindukan kamar ini, ungkap Silva. Merindukan atau mengingat masa lalu yang buruk? Ejek Sky. Apa maksud kakak? Sky tersenyum dan menggenggam tangan istrinya, lalu menyuruh Silva untuk duduk di kasur. Maafkan kakak, di awal pernikahan kakak memperlakukanmu tidak baik, sesal Sky. Enggak kak, jangan bicara seperti itu dan jangan mengungkitnya lagi. Toh kita sudah bahagia sekarang. Terima kasih Silva, karena kamu sudah sabar dalam menghadapi sikapku, tingkah lakuku yang buruk. Bahkan kamu selalu sabar menghadapi aku yang tidak pernah sholat. Bahkan kamu sabar dalam mengubah hal buruk dalam diri kakak. Kamu tidak memaksakan kehendakmu. Lihatlah tato kakak. Aku tahu kamu sangat marah, tapi kamu menghadapiku dengan sabar dan tidak marah-marah. Dia tahu sebenarnya Silva marah melihat Sky yang bertato, tapi Silva tidak menunjukkan kemarahannya. Mungkin jika wanita lain sudah cerewet dan tidak sabar. Silva hanya ingin kakak berubah bukan hanya karena Silva, tapi tulus karena Allah, kata Silva. Makanya Silva tidak memaksakan kehendak Silva agar kakak berubah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.